Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sehat? Sehat sekali. Alhamdulillah. Baik, perkenalkan nama saya Riris Andono Ahmad. Saya biasa dipanggil Doni. Selalu membuat orang terkejut kalau antara harapan dan kenyataannya itu jauh. Tapi ya itu orang tua memberi nama saya. Kebetulan sebenarnya kalau sesi saya ini biasanya dilaksanakan dalam waktu 1 hari penuh, data analisis untuk kuantitatif dan kualitatif. Jadi di kedokteran kebetulan kami juga dijadikan, bukan di PKMK tapi di Pusat Kedokteran Tropis, Regional Training Center untuk WHO, dan salah satu course yang ditawarkan adalah Implementation Research, dan yang ada di toolkitnya Bapak Ibu sekalian itu adalah material yang kami gunakan untuk course. Dan untuk yang modul 4 itu, yang data analisis ini biasanya adalah kami selenggarakan 1 hari penuh. Jadi dengan waktu hanya 45 menit, saya harap saya masih bisa memberikan at least inti sarinya dari yang ada di situ. Baik, saya sudah melihat Bapak Ibu sudah membuat proposal yang cukup detail, dan kemudian juga sudah ada metode dan sebagainya. Saya rasa yang belum analisis plan ya kan? Tapi kemudian nanti juga kita lihat lagi, harus kita lihat lagi apakah analisis plannya itu cocok dari latar belakang sampai ke dalam apa yang ingin dikeluarkan. Baik, sekedar mengingat, mungkin waktu yang lalu mungkin Bu Siwi sudah pernah memberikan ya. Kira-kira apa sih bedanya kuantitatif dan kualitatif? Kenapa kemudian kalau saya lihat Bapak Ibu sekalian banyakkan menggunakan mixed method, ya kan? Pada riset-riset yang diusulkan ini. Tapi kenapa mixed method? Kenapa kok tidak satu saja? Kenapa tidak kuantitatif saja? Kan berarti kan ada yang sesuatu yang bisa dijawab oleh kualitatif, ada sesuatu yang dijawab oleh kuantitatif. Nah, sudah cukup melalui proses perenungan yang mendalam belum itu? Jadi kira-kira apa nih bedanya kuantitatif dan kualitatif kemudian? Banyak sebenarnya kalau kita mau rinci satu persatu. Saya tidak tahu Bu Siwi sudah memberikan ini atau belum? Belum ya. Tapi intinya kan sebenarnya kalau kuantitatif itu bicara tentang angka, berapa banyak dan sebagainya. Kualitatif itu bicara tentang narasi. Nah, kenapa bisa berbeda? Sebenarnya isu dasarnya secara filosofis itu berasal dari 2 tradisi yang berbeda. Kalau kuantitatif itu adalah dari tradisi ilmu natural science, ilmu fisika, biologi dan sebagainya. Sementara kalau kualitatif itu bicara dari sisi humaniora, sosial. Dan kemudian ketika mereka yang dari 2 perbedaan tersebut, yang paling utama adalah bicara tentang apa sih realitas itu, yang disebut realitas itu apa, atau kebenaran itu apa. Nah, pada penelitian kuantitatif yang dibicarakan adalah realitas itu harus terukur, objektif. Pada kualitatif itu sesuatu yang dipersepsikan oleh masing-masing orang. Nah, makanya kemudian kalau kita lihat pada metode pengukurannya itu biasanya dengan structure survei, observasi, kemudian kalau pada kualitatif pendekatannya adalah pengen tahu apa sih yang dirasakan orang. Intinya gini, kalau gampangannya gini, kalau di kualitatif
kalau kita pengen tahu kebenaran seseorang itu, kita mencoba menggali apa yang dari orang tersebut. Kalau kuantitatif, kalau kita mengukur itu adalah kita observasi secara jauh. Misalnya seperti itu. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ingin disusun, nanti akan saya teruskan lagi. Nah, dari situ maka kemudian kuantitatif kita bicara angka, bicara sebaran, bicara representasi terhadap populasi, apakah ini representatif terhadap populasi atau tidak. Sementara kualitatif itu bicara tentang apakah itu mewakili fenomenanya atau tidak. Kalau kemudian kita mau tanya tentang budaya Jawa, misalnya, karena ini dari ilmu sosial, kita kan tidak perlu harus melakukan survei, ya kan? Kita tidak harus bertanya pada 100 orang secara acak di Yogyakarta. Kita cukup datang ke 1-2 orang yang memang punya keahlian atau budaya Jawa, misalnya ke Sultan langsung misalnya. Nah, itu kemudian yang dianggap sebagai mewakili fenomena, tidak mewakili populasi, ya. Nah, untuk itu maka kemudian ketika kita sudah bicara tentang mixed method, maka isunya adalah apa yang mau kita analisis, mana yang mau kita analisis, pakai analisis yang mana. Tadi kalau saya lihat kan di sini misalnya ada mixed method, pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang lebih mengutamakan kualitatif. Tapi yang lebih mengutamakan kualitatif itu yang mana yang mau diukur dari kualitatif itu? Kira-kira sudah terpikirkan belum? Nah, ini yang akan kita diskusikan pada data analysis plan. Di dalam penelitian implementasi, maka analisis itu beda dengan tadi Pak Laksono menyebutkan tentang kalau research yang tradisional itu outcome-nya adalah kita mencoba publikasi di forum ilmiah, ya kan? Pada penelitian implementasi, maka outcome-nya itu salah satunya agar kita bisa diseminasikan kepada stakeholder kita. Jadi di sini ketika kita melakukan analisis, kita harus memperhatikan apa sih kebutuhan informasi dari stakeholder. Dan kemudian yang diutamakan adalah bagaimana stakeholder itu tahu tentang proses implementasinya. Tahu apa saja sih bottleneck dari sebuah implementasi, dan kemudian tahu kira-kira faktor apa yang bisa menyebabkan bottleneck itu kemudian dihilangkan dan intervensi bisa di scale up. Jadi fokus dari data analisis ketika melakukan riset implementasi adalah pada simplicity dan interpretability. Nah, dari situ kemudian kita harus juga melihat siapa yang akan kita komunikasikan hasilnya. Tadi Pak Laksono mengatakan salah satu karakteristik IR yang unik adalah kolaborasi yang kuat. Tidak hanya peneliti dengan kemudian pemegang program, tapi juga dengan stakeholder yang lain. Dan mereka, dan juga misalnya dengan parlemen dan sebagainya, ini karena terkait kebijakan. Dan mereka mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda dan juga bahasa yang berbeda. Sehingga kemudian kita harus lihat juga kebutuhan mereka informasinya apa, dan itu yang harus kita masukkan ke dalam analisis plan kita. Mereka mungkin tidak memerlukan analisis yang sangat advance dengan menggunakan logistik regresi ataupun kemudian menggunakan Cox proportional hazard model atau multi level modeling dan sebagainya.
Tetapi mungkin itu tetap harus kita lakukan. Tetapi ketika kita mempresentasikan pada audiens ini, kita harus memperhatikan kebutuhan informasinya apa, bahasa yang dibutuhkan oleh mereka seperti apa. Itu juga menjadi hal yang penting kita ketahui. Nah, tadi kita riset implementasi bicara tentang proses implementasi. Di samping ada output dan outcome dari implementasi. Nah, variabel dependentnya atau outcome dari penelitian itu biasanya akan bicara tentang apakah itu effectiveness, efisiensi, equity, sustainability, atau bahkan pada level prosesnya ada acceptability, ada demand, ada appropriateness, ada fidelity. Nah, mana ini yang akan kita ukur dari protokol yang Bapak Ibu buat? Ini bisa juga menjadi acuan dari situ. Saya akan memberikan beberapa contoh, misalnya outcome dan definisinya. Ini sudah pernah belum? Belum ya? Jadi ini adalah outcome yang sangat spesifik dari riset implementasi, di mana outcome ini yang memang menjadikan dia berbeda dengan riset yang lain. Misalnya acceptability, ini mengukur tentang persepsi stakeholders, apakah intervensinya itu disepakati bersama. Bisa juga dengan menggunakan credibility, relative advantage dan sebagainya. Kemudian outcome yang lain adalah adopsi. Misalnya akan mengukur intensi atau decision awal atau action yang akan dilakukan apabila mereka menerima itu. Bisa juga istilah yang dipakai adalah ini, atau appropriateness. Jadi sebuah intervensi atau nanti misalnya implementasi itu dianggap apakah kemudian sesuai, appropriate bagi setting mereka. Kadang intervensi atau kadang sebuah kebijakan ketika diimplementasikan mungkin tidak appropriate, dianggap appropriate diimplementasikan oleh stakeholder. Nah, ini juga bisa kita ukur sebagai isu. Ada istilah yang lain tetapi relatif sama, atau visibility. Sampai seberapa jauh misalnya intervensi itu bisa dilakukan. Jadi mungkin kalau saya rasa Bapak Ibu sekalian, saya lihat kan risetnya mungkin skalanya nasional dengan setting yang bisa berbeda-beda. Jadi sebuah kebijakan yang bisa visible dilakukan pada setting di Jawa misalnya mungkin menjadi tidak visible dilakukan di tempat lain. Ya, dan bisa juga ini berdekatan antara appropriateness dan visibility. Mungkin dianggap tidak appropriate di tempat lain. Misalnya terkait dengan dokter tadi, itu bisa dilihat di situ. Jadi nanti bottleneck-nya itu bisa diukur, kebijakan yang ada itu bisa diukur dari apakah itu visible atau appropriate atau tidak. Kemudian, nah ini adalah berikutnya fidelity. Fidelity itu adalah bicara tentang kualitas implementasi. Kualitas implementasi itu diukur apakah kemudian cara kita melakukan implementasi itu sama seperti dengan yang direncanakan. Seberapa jauh penyimpangannya? Seberapa jauh penyimpangannya? Nah, semakin tinggi fidelity-nya berarti semakin kita mengikuti apa yang sudah kita rencanakan dengan baik. Isunya menjadi ini yang bisa menjadi Bapak Ibu jadikan analisis nantinya antara fidelity dan appropriateness maupun visibility. Karena fidelity apalagi kalau kebijakannya pada skala nasional, kalau kita mau mengimplementasikan kebijakan itu secara rigid, karena untuk mempertahankan kualitas, mungkin bisa jadi menjadi tidak visible
atau tidak appropriate, outcome-nya bahkan bisa menjadi tidak efektif. Jadi ada trade-off antara kita bicara fidelity dengan visibility dan appropriateness, dan akhirnya pada effectiveness dari implementasi. Karena kalau kita memang ingin mengharapkan fidelity yang tinggi, bisa jadi settingnya tidak memadai, dan akhirnya implementasinya menjadi tidak adekuat, dan akhirnya effectiveness-nya juga akan menjadi rendah. Jadi ada trade-off di situ. Nah, ada juga kita bicara tentang implementation cost. Ini adalah penetrasi. Penetrasi ada dua macam. Penetrasi pada pasar dan penetrasi pada provider, pada sistem kesehatan. Penetrasi itu bisa dipandang sebagai coverage. Kalau sebuah kebijakan kebijakan itu kemudian bisa men-serve seberapa banyak beneficiaries, tapi penetrasi juga bisa dilihat dari seberapa banyak provider yang seharusnya melakukan itu kemudian melakukannya. Itu juga bisa dilihat sebagai outcome untuk analisis. Kemudian ada, nah ini yang menjadi salah satu yang terpenting adalah dari sebuah research implementasi nantinya adalah sustainability. Apakah dari berbagai macam intervensi ataupun implementasi kebijakan, bagaimana kemudian bisa mengukur sustainability-nya. Ini saya rasa yang menjadi isu besar kan ketika kita bicara ini. Salah satu yang bisa diukur paling mudah adalah sebenarnya kalau sebuah kebijakan itu diimplementasikan dan pelakunya itu sudah tidak merasakan itu sebagai beban tambahan dan merasakan itu sebagai pekerjaan dia sehari-hari. Itu adalah ketika kita bisa mengukur itu sebagai sesuatu yang sustainable. Karena kemudian juga di belakang itu ada bicara tentang resources yang memadai dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Jadi misalnya ini ada policy nih. Policy-nya itu ada turunan untuk implementasinya. Kemudian diimplementasikan. Nah, implementasinya kan seharusnya harus sesuai dengan plan implementasi kan. Nah, seberapa menyimpang implementasi di lapangan dari perencanaan sebelumnya yang dilakukan itu adalah bicara tentang fidelity. Jadi bagaimana pelaku entah itu programmer atau siapapun yang mengimplementasikan kebijakan tersebut seberapa menyimpang dari apa yang sudah direncanakan. Jadi misalnya kalau dalam untuk implementasi sebuah kebijakan itu butuh A, B, C, D, E, apakah semuanya diimplementasikan? Ataukah misalnya untuk A itu harusnya intervensinya itu 100%, dia hanya 50% implementasinya. Nah, ini ukuran kualitas, jadi standarnya sekian, dia mengimplementasikan apakah sesuai standar atau tidak. Itu bisa dibayangkan? Ya, ya. Ya, jadi
ketika implementasi itu kan stakeholder ketemu, ada bikin planning kan, ini perencanaan implementasinya. Kemudian seharusnya rencana itu kan diimplementasikan seluruhnya. Nah, seberapa berbeda implementasinya dengan yang direncanakan, itu adalah fidelity. Nah, itu yang nanti bisa ukurannya berbeda-beda. Oke, ada yang lain? Silakan. Appropriateness. Jadi gini, fidelity seringkali planning kan top down, ya kan? Dan seringkali yang merencanakan itu adalah expert. Expert itu kadang ketika merencanakan kan ada standar-standar teknis. Nah, standar teknis itu dibuat agar kualitas intervensinya itu bisa tetap terjaga tinggi, ya kan? Tetapi misalnya di lapangan infrastrukturnya nggak bisa memadai untuk standar itu dilaksanakan. Nah, tetap kalau itu dipaksakan, outcome-nya juga akan tidak bagus toh. Mungkin tidak bisa diimplementasikan kalau tetap memaksakan fidelity yang tinggi, sehingga harus ada adaptasi agar bisa menjadi appropriate dan visible dilakukan. Nah, adaptasi ini tentu bisa mengurangi fidelity-nya, kualitasnya, tetapi di sisi lain dia akan bisa meningkatkan efektivitas implementasi karena dia sesuai dengan konteks lokal. Itu. Oke? Ada yang lain? Silakan. Ini diberi contoh ke misalnya salah satu dari silakan memakai proposal, karena saya belum membaca proposal secara detail. Ada yang mau memberi contoh proposalnya? Hah? Yang dekat ya. Jadi riset implementasi rumah sakit rujukan di daerah terpencil perbatasan untuk menunjang program JKN. Berarti ini kan sebenarnya ingin meningkatkan mutu dan utilisasi JKN di daerah terpencil. Nah, sekarang JKN itu kan sudah punya standar nih, ya kan, untuk standar implementasi JKN kan sudah ada agar mutunya tetap terjaga, iya nggak? Bagi yang punya riset, standar layanan JKN kan sudah ada, dan itu yang selama ini diimplementasikan di Jawa misalnya, ya kan? Nah, standar itu kalau kemudian minta digunakan untuk di wilayah terpencil dan perbatasan, tentu tidak akan bisa jalan, ya kan? Karena mulai dari sistem transportasinya, kemudian kendala banyaknya provider dan sebagainya, maka kalau kita memaksakan fidelity-nya agar JKN standar utilisasinya itu tetap terjaga, diimplementasikan di wilayah perbatasan, itu tidak akan jalan. Harus ada adaptasi, entah itu standarnya diturunkan, entah itu standarnya diubah, tetapi harus ada adaptasi sehingga dia bisa dianggap appropriate dan visible untuk diimplementasikan. Nah, perubahan ini adalah salah satu fokus dari riset implementasi untuk melihat bottleneck-nya di mana. Bisa dibayangkan tidak? Nah, ukurannya nanti bisa macam-macam. Karena saya juga tidak tahu standar implementasi untuk jaminan utilisasi jaminan kesehatan apa saja variabel yang harus diukur. Nah, itu yang kemudian dilihat apakah yang bisa diimplementasikan di Jawa itu harus diubah kalau kemudian dilakukan di
daerah tertinggal atau daerah perbatasan. Kira-kira seperti itu, Bu. Ada pertanyaan lain? Mungkin masih terlalu abstrak ya, karena memang sesuatu yang hal yang sebenarnya kita sudah biasa melakukan dalam program, cuman mengukurnya secara sistematik saja yang memang belum merupakan hal yang baru di dalam. Ya. Yang proposal ini terkait program BIS DPK. Ya, secara ideal kan sudah ada pedomannya, sudah ada Permenkesnya nomor 39 tahun 2016. Rencananya kita mau coba mengimplementasikan program itu sesuai dengan Permenkes dengan urut-urutan sampai selesai, dari mulai pendataan sampai nanti akhirnya terbentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Nah, permasalahannya kan banyak, kayak visibility-nya masih kurang, kayak sarana prasarana pendukungnya seperti sinyal, ini membutuhkan sinyal internet, Android sistem Android. Nah, itu beberapa petugas yang misalnya kurang familiar terhadap sistem Android, atau misalnya sinyalnya yang tidak mendukung, atau mungkin jumlah petugas pendatanya yang masih kurang. Nah, termasuk juga kerjasama lintas sektor dan kemampuan analisis petugas yang memang masih kita belum tahu. Jadi nanti kalau misalnya kita coba menjalankan ini, kita tetap berpedoman pada Permenkes. Kebetulan ini kita ambil daerahnya, ada daerah pesisir, perkotaan, pedesaan. Nah, sementara di Permenkes itu masih secara global untuk seluruh daerah. Nah, nanti pertanyaan saya, kalau misalnya kita coba mengimplementasikan sesuai di Permenkes, pada akhirnya kita harus melakukan adaptasi dari Permenkes itu supaya si program ini tetap jalan di daerah tersebut gitu. Adaptasinya mungkin adalah misalnya tadi kita butuh sinyal Android sinyal yang terus menerus yang mungkin tidak ada di daerah. Nah, berarti kita harus bisa mengadaptasi, misalnya kalau kemudian paket intervensinya itu bisa menghilangkan bottleneck itu, ya nggak apa-apa, kita bisa menambahkan itu. Tetapi appropriateness atau visibility kan, kalau kita tidak bisa menghilangkan bottleneck itu terkait dengan infrastruktur misalnya, yang sektor yang lain. Nah, yang harus kita lakukan kemudian mengadaptasi agar bisa bekerja di dalam setting tersebut. Misalnya pelaporannya bisa pencatatannya bisa offline dulu, kemudian baru mingguan di-upload kalau dia sedang datang ke ibu kota misalnya. Nah, hal-hal seperti itu kan sudah menyimpang dari perencanaan. Hal-hal seperti itu adalah kemudian fidelity-nya menjadi menurun, tetapi appropriateness-nya menjadi lebih baik, dan itu juga bisa meningkatkan efektivitas implementasi. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Nah, ini adalah kalau kita bicara tentang apa yang harus kita ukur di sini. Nanti sebenarnya Bapak Ibu, modul yang toolkit itu sekarang dalam revisi yang besar-besaran, dan ini sudah masuk dalam draft akhir. Apa yang saya ambil masukkan di sini akan ada di dalam versi yang terbaru. Nanti saya rasa akan juga available online juga nantinya. Banyak hal yang berubah terutama dengan metodologi. Ini mungkin pertengahan tahun sudah tersedia. Baik, nah itu kalau kita bicara tentang outcome-nya. Nah, sekarang isunya adalah apakah kita mau menjawab itu dengan metode kuantitatif atau kualitatif. Kita dari sini harus bisa mengidentifikasi variabel-variabelnya apa saja. Ada yang bisa dijawab dengan survei, ada yang bisa dijawab dengan in-depth interview, FGD dan sebagainya. Tetapi itu yang harus kita tentukan dulu sebelum kita melakukan analisis. Sebenarnya kalau kita bicara kemudian analisis, maka analisis, kalau kita bicara penelitian kuantitatif, ya analisisnya sebenarnya hanya dari 3 ini. Apakah ada deskriptif atau analitik,
Dan kalau analitik, apakah kita mau mencari hubungan asosiasi, hubungan kausalitas, ataukah ada perbedaan secara statistik? 3 itu saja yang dipegang. Tetapi agar bisa memilih, ini kita bicara tentang strategi analisis kuantitatif ya, karena waktu saya tinggal setengah jam. Saya harus move on. Kemudian kita juga harus mengenal ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian masih familiar dengan skala pengukuran enggak? Masih ya. Semoga nominal, ordinal, interval, rasio. Nah ini akan menentukan kalau kita bicara kuantitatif, tes statistik apa yang harus dipakai. Kemudian kalau deskriptif statistik, kita juga bicara tentang berbagai macam hal. Ini sebenarnya penelitian riset implementasi itu banyak outcome yang bisa dianalisis menggunakan statistik deskriptif, dan itu sudah memadai apabila kita diskusikan dengan pemegang kepentingan. Ada misalnya distribusi atau summary measure, kemudian ada interval, ada ukuran pemusatan, ukuran penyebaran. Saya rasa itu sesuatu yang basic di dalam statistik. Saya akan skip saja summary. Nah ini juga kapan menggunakan mean, kapan menggunakan median, itu juga sesuatu yang dasar. Saya skip saja. Ini contoh kalau kita presentasinya apakah distribusi normal atau skewed. Kalau distribusi normal kemudian tes statistiknya apa saja juga bisa dilakukan. Kemudian ini adalah ukuran pemusatan. Kemudian ini adalah kalau kita bicara tentang ukuran penyebaran, ada variansi, ada kuartil dan sebagainya, banyak dipakai. Nah, mungkin yang menjadi kalau deskriptif tidak terlalu masalah. Kalau ketika bicara tentang analitik itu ada 3 hal yang bisa dilakukan. Apakah membandingkan antar grup, apakah mencari asosiasi, apakah kausalitas. Ini hanya tip and trick saja. Kalau saya rasa tentang statistik, Bapak Ibu bisa konsultasi dengan statistician atau mereka yang lebih mengenal tentang statistik. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita pakai apabila kita ingin melakukan analisis kuantitatif untuk mencari kausalitas. Ini misalnya kaitannya dengan skala pengukuran, apakah nominal atau ordinal, ataukah interval atau rasio. Untuk bisa menentukan analisisnya ada 3 asumsi, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Skala pengukuran, asumsi distribusinya, apakah terdistribusi normal atau tidak. Kemudian jenis grupnya, apakah independen berarti 2 kelompok yang berbeda atau 3 kelompok, ataukah pair itu berarti pre-post. Ya, nanti akan ada berbagai macam jenis tes yang bisa dipilih. Ini hanya sebagai rule of thumb, shortcut saja. Kalau ingin tahu lebih dalam, saya rasa bisa diskusi dengan statistician. Kemudian kalau kita ingin mencari korelasi, asosiasi atau hubungan, seberapa kuat hubungannya, maka kita bisa pakai 3 tes ini. Ada korelasi Pearson, ada kalau pakai ini harusnya datanya seperti ini, skalanya interval atau rasio, kemudian distribusinya normal. Kalau kemudian tidak normal distribusinya tapi masih itu, pakai rank korelasi. Kalau kategori kita pakai chi-square. Ya. Kalau kita mau cari kausalitas, kita memakai regresi, hubungan kausalitas satu arah. Ada regresi linear, syaratnya apa? Keduanya harus continuous, kemudian distribusinya normal. Kalau logistik regresi itu kalau outcome-nya itu hanya 2, dikotomi, ya tidak ada, dan seterusnya. Sementara independen variabelnya bisa macam-macam. Ini sesuatu yang kembali sangat rule of thumb dan shortcut, tips saja.
Kemudian ada yang lain, kalau Bapak Ibu, nah ini mungkin seringkali ketika kita bicara implementasi kan berapa lama waktu implementasi itu menentukan. Nah kalau Bapak Ibu pengen membuat hubungan kausal yang ada variabel time dependent-nya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan Cox proportional hazard model. Jadi ada kita bisa memperhitungkan lama intervensinya itu akan mempengaruhi. Ini kalau kita bicara tentang kuantitatif analisis. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya men-short course 1 minggu dalam waktu 10 menit. Pak Doni juga yang nyusun buku ini ya? Iya. Pak Doni juga timnya WHO. Silakan Ibu. Gini Pak Doni, Prof, ada yang mengatakan ini salah satu senior di Badan Litbang, pada riset implementasi itu juga perbedaannya bahwa kita tidak hanya meneliti, tapi kita juga mengubah di situ. Jadi kalau kita ada melihat sesuatu ketidaksesuaian atau yang sesuatu yang bisa diubah, kita segera mengubahnya. Nah masalahnya, tapi mengubah itu tentunya ada teori-teorinya gitu ya. Nah kesulitan kami itu mencari teori-teori. Jadi misalnya kalau ada bottleneck, kita mau minta mereka mengubah, tolong diubah, tapi dasarnya apa gitu, teorinya apa. Kemudian terus yang kita analisis itu kapankah gitu, apakah setelah diperbaiki atau sebelum. Oke, terima kasih. Ya, baik, riset implementasi itu tidak harus ada intervensi, ada perubahan dan sebagainya. Dia bisa punya beberapa tahap. Jadi ini ada tabel yang ini juga masuk ke dalam modul yang baru. Di dalam level development-nya sebuah implementasi. Jadi ada pada fase sebelum intervensi, di mana fokusnya adalah lebih mengukur bottlenecks-nya, bisa sampai mengukur bottlenecks-nya saja, atau sampai kemudian develop paket intervensi yang baru. Jadi di sini, can it work? Jadi dia fokusnya adalah mengukur bottleneck-nya tadi. Seberapa besar sih bottleneck-nya, dan itu yang kemudian bisa sudah menjadi pertanyaan penelitian dan ada jawabannya. Sampai di situ stop bisa. Yang kedua bisa pada level kemudian masih dalam fase development ini, fokusnya adalah kemudian bagaimana dengan bottleneck yang ada kita bisa membuat paket intervensi yang sesuai dengan bottleneck yang ada untuk menghilangkan bottleneck. Nah kembali kemudian tadi ada pertanyaan outcome-nya, outcome variabelnya, acceptability. Kemudian pertanyaannya kan apakah ada hal yang bekerja di sini? Ini beberapa cara desain yang bisa kita lakukan. Kemudian fase berikutnya adalah fase intervensinya. Fase intervensinya. Di sini kemudian kita melihat benar-benar proses implementasinya, apakah itu sesuai dengan tadi, bisa diukur dengan acceptability, fidelity, dan seterusnya. Itu pada fase implementasinya. Bisa juga pada fase evaluasi dan kemudian prediksi untuk scale up. Karena kemudian isu implementasi adalah salah satunya ketika kita mengadres bottleneck adalah untuk melakukan scale up. Nah ini adalah pertanyaan penelitiannya lebih pada will it work? Apakah akan lebih efektif apabila kita scale up pada konteks yang lebih luas. Nah ada pertanyaan outcome penelitian yang ada dan juga bagaimana kita bisa melakukan tadi memilih desain yang sesuai. Jadi sebenarnya ini lebih pada desain dan ini. Tapi menjawab Ibu tadi, riset implementasi tidak harus ada intervensi dan mengubah intervensinya.
tergantung pertanyaan penelitiannya dan tergantung pada tahap mana kita melakukan itu. Oke? Apakah semuanya harus diawali riset implementasi pada fase awal? Tidak. Kalau seadanya sudah ada program yang berjalan dan kemudian kita ingin mengetahui bottleneck-nya karena mau scale up, misalnya, ya tidak harus, kita bisa melihatnya di sini. Yang pada proses yang kedua, mungkin bahkan kita tidak terlibat di dalam proses implementasinya, tetapi kita bisa mengukur beberapa hal tersebut. Kita bukan yang merancang paket intervensinya dan mengimplementasikan, tetapi kita bisa juga mengukur atau melakukan penelitian implementasi untuk mengukur tadi acceptability, kemudian appropriateness, fidelity, dan seterusnya. Gitu. Ada yang lain? Tidak? Baik, jadi ini ada gado-gado antara desain dan juga analisis. Nah, kembali ketika kalau kita bicara tentang analisis, itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mendesain penelitian kita. Ketika kita bicara mixed method, apa sih yang kita maksud dengan mixed method? Kita mixed method kan bayangannya ada kuantitatif, ada kualitatif. Ada kuantitatifnya survei, ada kualitatifnya FGD dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya, untuk apa? Untuk menjawab apa? Itu yang mungkin perlu kita lebih pikirkan lagi. Sebelum ke situ saya akan inikan yang kualitatif dulu. Kembali bahwa kalau kita bicara tentang kualitatif, sebenarnya yang ingin kita gali adalah apa yang stakeholder pikirkan terhadap realitas. Kalau kuantitatif itu kita mengukur realitas itu berdasarkan penilaian objektif kita. Jadi intinya gini, kalau yang disebut sarapan, kalau penelitian kuantitatif yang mendefinisikan sarapan itu kan kita. Kita kemudian melihat apakah responden itu sarapan sesuai definisi kita, ya kan? Penelitian kualitatif itu mendefinisikan sarapan menurut responden, bukan kita. Jadi penelitian kualitatif ini bicara tentang realitas berdasarkan perspektifnya si stakeholder, si responden, bukan si peneliti. Nah, di sini penting kaitannya kalau kita ingin bicara tentang tadi appropriateness, kita bicara tentang visibility, kita bicara tentang apa? Kalau fidelity itu adalah bicara tentang kita, teknik, sesuatu yang sudah standar, itu bisa kita lihat. Nah, adopsi itu juga butuh perspektif dari stakeholder. Nah, hal-hal tersebut tentu kita harus tahu, melihat masalah berdasarkan kacamatanya si stakeholder, entah itu beneficiaries, entah itu kemudian aktor yang lain yang terlibat di dalamnya. Untuk itu maka penelitian kualitatif ini sangat membantu kita untuk memperoleh informasi tersebut. Ya. Nah, beda dengan kuantitatif, penelitian kualitatif itu isinya data koleksinya bisa ada, datanya bisa data audio, bisa data tekstual, bisa data visual, dan sebenarnya penelitian kuantitatif itu ini data koleksinya bisa macam-macam. Jadi data koleksi kualitatif itu tidak hanya FGD dan in-depth interview saja,
Ada observasinya pun bisa macam-macam. Ada yang overt covert, ada yang participatory, ada yang tidak, ada yang macam-macam. Dan juga hal seperti ini. Nah, analisisnya juga macam-macam sekali berdasarkan tradisinya, tradisi penelitiannya. Anda bisa lihat sendiri, ada sekian banyak tradisi penelitian kualitatif, dan tradisi ini itu punya cara untuk menganalisisnya sendiri-sendiri, bukan dalam hal metode secara generik, tetapi bagaimana perspektif mereka untuk melakukan analisis itu akan berbeda sekali. Misalnya ada yang Bapak Ibu mengenal salah satu dari ini? Bedanya cognitive mapping, conversation analysis, kemudian discourse analysis, etnometodologi, etnografi, grounded theory, hermeneutics. Etnografi ini dari tradisinya orang antropologi. Jadi yang mereka lihat di sini lebih pada simbol-simbol dalam secara kultural, akan melihat seperti itu. Fenomenologi itu dari tradisi dia mencoba melihat fenomena, experience, apa makna dari pengalaman. Hermeneutics itu dari sejarah. Jadi di sini lebih banyak bicara tentang bagaimana menganalisa teks. Teks itu artinya tidak hanya ada yang secara tekstual, tetapi ada yang tersirat di dalamnya. Itu dari hermeneutics. Grounded theory lebih berat lagi, karena dia mencoba membuat teori berdasarkan data yang ada di lapangan. Jadi kita harus benar-benar bisa tidak punya prekonsepsi sebelumnya dan seterusnya. Nah, ini semua ini akan menentukan perspektif bagaimana cara kita mendapatkan atau apa yang akan dilihat di dalam penelitian kualitatif, bagaimana cara menganalisisnya, dan fokus dari analisisnya juga akan berbeda. Yang sering dipakai, silakan. Hah? Yang beginner. Nah, saya mau bilang, yang paling sering dipakai di dalam kesehatan adalah tematik analisis. Jadi di sini lebih kita sebenarnya, karena ketika kita mau menganalisis kan sebenarnya kita sudah punya beberapa topik yang mau dilihat. Jadi di dalam tematik analisis itu kita sudah punya predefined theme atau tema-tema yang sudah kita definisikan. Kemudian kita melihat datanya dan mengkategorikan berdasarkan tema-tema tersebut. Tetapi secara generik analisis kualitatif itu ada 3 step yang pernah kita mentranskripsi, misalnya dari rekaman itu ditranskripsi menjadi teks. Kemudian dari observasi kita catat dengan teks. Hanya saja sekarang ada misalnya software yang bisa membuat kita menganalisis langsung dari rekaman tersebut. Kemudian adalah coding. Nah, ini adalah hal yang paling utama ketika kita melakukan analisis kualitatif adalah melakukan coding. Apa artinya coding?
Apa Bu? Yang begini. Mengelompokkan pada kategori-kategori. Apa yang dikelompokkan? Ya. Ya. Jadi coding itu sebenarnya kita mencari meaning, makna, dan memberi label terhadap makna tersebut. Makna itu bisa kita dapatkan dari sebuah kata, sebuah frase, sebuah kalimat, atau bahkan dalam satu paragraf. Makna itu bisa atmosfer, misalnya rasa, bisa kemudian arti yang berbeda, dan sebagainya. Nah, makna-makna tersebut itu kita beri label. Label itu yang namanya coding. Namanya code. Nah, kemudian karena kita sudah mempunyai kode, nanti kode-kode tersebut bisa kita kategorikan. Dan kemudian kategori itu yang kita interpretasikan dengan memberi komen dan sebagainya. Jadi ada tiga hal mendasar yang kita lakukan ketika kita melakukan analisis kualitatif. Ada pertanyaan sampai di sini? Komentar? Saya akan juga tidak terlalu lama spend di sini. Ada berbagai macam software untuk analisis kualitatif, tetapi ingat, software ini beda dengan software statistik. Software statistik itu yang melakukan analisis statistiknya. Software kualitatif itu lebih sebagai data management. Jadi dia yang mengelola data, mengelola kita memberi label dan sebagainya, bisa membuat pola-pola dan sebagainya, tetapi yang memberi arti, yang menganalisis, yang menginterpretasi adalah peneliti sendiri. Tematik analisis tadi sudah saya sebutkan, tema ada identifikasi tema dan seterusnya. Nah, misalnya seperti ini, ada temanya, ada tema besarnya, kemudian ada beberapa subkategorinya di sini, dan itu yang kemudian kita coba lihat di dalam teks yang sudah kita lihat. Apakah mana arti kode-kode yang bisa kita kategorikan ke dalam berbagai macam ini? Ada enggak? Jadi nanti mungkin ada beberapa tema yang akan dielisitasi kalau seandainya itu tidak ada. Misalnya seperti itu. Nah, coding itu harus dilakukan secara sistematik. Karena seringkali kita kalau tidak sistematik, kita mungkin memberi label yang berbeda terhadap makna yang sama. Ya toh? Tadinya kemarin kita memberi nama A untuk kata tertentu yang artinya tertentu, kemudian karena lupa kita besoknya bikin label yang baru untuk meaning yang sama. Untuk itu biasanya harus secara spesifik sehingga kita harus punya codebook. Label code tertentu itu isinya tentang apa? Harus kita. Nah, ini yang akan membantu kita untuk mengidentifikasi, oh kalau meaningnya ini, kodenya ini, meaningnya ini, kodenya ini. Itu akan membantu kita untuk menganalisis. Karena kalau enggak mungkin kita akan punya beberapa macam kode yang sebenarnya sama. Dan itu akan membuat kita harus bekerja keras lagi. Ini adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika melakukan coding. Ini beberapa contoh summary dari sebuah FGD misalnya terkait dengan ini malaria kalau tidak keliru. Misalnya Malsign, kemudian apa saja coding yang ada dan kemudian data yang ada. Nah, data presentasi dari sebuah analisis kualitatif itu bisa seperti ini misalnya, dengan naratif, tetapi kemudian
yang sebenarnya secara besar nantinya itu adalah bisa berupa sebuah data visual yang diagramatik. Karena ini sebenarnya satu representasi ini menggambarkan fenomena yang kita amati. Atau misalnya seperti ini, ada berbagai macam hal. Nah, ini adalah terkait dengan data analisis baik kuantitatif maupun kualitatif, dan intinya ketika kita melakukan analisis, pertama kita harus bikin data analysis plan, dan ketika kita melakukan data analysis plan, yang harus kita ingat adalah start from the end. Jangan kita memikirkan kita mau ngumpulin data apa dulu ya, tetapi kita bicara stakeholder kita siapa, informasi apa yang akan kita berikan pada mereka, informasi itu butuh data apa itu dikumpulkan pakai data koleksi apa, pada siapa. Jadi tidak kita ngumpulin data apa saja ya, terus ngumpulinnya di mana dan seterusnya ke depan, tetapi dari belakang baru kita ke depan. Nah, ingat bahwa kembali penelitian implementasi itu adalah bagaimana hasil kita itu di take up oleh kembali pada policy maker untuk untuk improvement program, pengembangan program dan sebagainya, sehingga stakeholder itu menjadi hal yang paling utama. Dan gunakan analisis yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai akhir mungkin juga nantinya bahan diskusi untuk membantu Bapak Ibu sekalian melakukan diskusi. Ini adalah satu matrik yang akan membantu Bapak Ibu untuk merencanakan dan memformulasikan, memfokuskan apa yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian pasti sudah ada research question-nya kan? Kalaupun yang belum ada mungkin bisa kemudian dibuat menjadi lebih spesifik. Nah, research question itu nantinya itu akan menjawab objektif yang mana. Jadi kita mau coba melihat kesesuaiannya. Dan itu akan kita cari dengan menggunakan riset method yang mana. Kalau kuantitatif apa? Kalau kualitatif apa? Kemudian sampling strateginya seperti apa? Data collection tool-nya seperti apa? Data analisisnya seperti apa? Dan data presentasinya seperti apa? Kalau kita punya summary matrix yang seperti ini akan sangat membantu Bapak Ibu sekalian untuk lebih memfokuskan apa yang mau dicari, bagaimana cara nyarinya dan seterusnya. Ya, kembali ini juga menjadi penting. Research question dan research objektif itu sesuatu yang dari Bapak Ibu sekalian. Tetapi kemudian ketika melakukan informasinya itu akan diberikan pada siapa, itu harus kita ingat di sini. Stakeholdernya siapa, kemudian data koleksinya ke belakang. Apakah dari sini ke sini dan dari sini ke sini itu match? Itu akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk men-shape proses proposal ini, dan akhirnya akan mempermudah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan data koleksi di lapangan. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya masih punya waktu 1,5 menit. Hah? Oh, dari diperpanjang nggak? Maaf. Oh, bisa diperpanjang. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan dengan diskusi dalam kelompok, dan mungkin ini bisa jadi salah satu cara Bapak Ibu sekalian untuk mendiskusikan secara lebih sistematik. Terima kasih dan selamat siang.